FGB man, be strong in the Lord. Haleluya. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Arifin Chandra Hiu. Namanya sih keren. Sebenarnya Hiu itu bukan marga asli saya. Marga saya itu Chen ya, Tan. Ya. Karena orang tua saya menikah, tidak ada surat kawin, tidak ada surat menikahnya di kampung. Jadi marga saya ngikut marga mama saya. Ya, jadi ditulis di akte kelahirannya anak di luar nikah. Waktu saya tahu itu, aduh sedih hati saya. Tapi anyway, saya percaya walaupun surat bilang begitu, tapi saya percaya waktu saya di dalam Yesus benar-benar angkat saya jadi anaknya sesungguhnya. Amin. Haleluya. Oke, baik. Saya sebenarnya jujur, waktu disuruh kesaksian sama Bro Hendra, saya siap-siap aja dan yes. Tapi habis itu saya mikir mau ngomong apa, kan udah banyak. Tapi di sini kemungkinan dan sebagian dari teman-teman yang lama sudah mendengar, tapi nggak apa-apa, ada yang teman-teman yang baru mungkin yang belum mendengar, biar boleh menjadi berkat ya bagi kita semua. Oke, baik. Saya mau cerita perjalanan hidup saya. Mungkin selama ikut Tuhan, juga di FGB Man juga ada semuanya. Jadi sebelum saya mulai, saya mau bagikan ayat firman Tuhan dulu. Tapi saya nggak khotbah karena yang khotbah Pak Geri. Saya harap tidak tertukar. Nanti jangan saya khotbah Pak Geri yang kesaksian, nggak, tetap Pak Geri karena otoritasnya Pak Geri yang sharing firman. Oke. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23, 24, 25, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua, kata Raja Daud. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Itu ada hubungannya dengan kesaksian saya. Satu ayat firman Tuhan lagi, karena ini ada hubungannya. Mazmur pasal 34 ayat 7, 8, 9, 10 dan 11. Dan orang yang tertindas itu berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan menyelamatkan dia dari kesesakannya. 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan meluputkannya. 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang hidup takut akan Tuhan. Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Tidak kekurangan orang yang takut akan Tuhan. 11. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup ini, ya, latar belakang saya dari keluarga yang miskin, di bawah garis kemiskinan, maka itu membuat saya bisa ada di Australia. Umur 7 tahun, saya hampir tenggelam di sungai dan mau mati. Ya. Saya nggak bisa berenang, saya nyemplung ikut teman. Dan orang tua saya tidak tahu. Karena kita hidup miskin, kita tuh kalau di kampung pergi kemana-mana itu orang tua nggak tahu. Saya manjat, naik pohon karet, pergi ke gunung, pergi ke sana kemari, orang tua itu nggak peduli. Karena kita tuh hidup susah, saudara. Ya. Satu kali teman saya lihat saya nyemplung di sungai, saya nyemplung di sungai. Saya berjalan di atas air, saya minum air. Oleh anugerah Tuhan, lewat teman saya diangkat. Lolos dari maut. Umur 7 tahun. Yang kedua, umur 20 tahun, perjalanan. Waktu itu saya udah merantau ke Jakarta, perjalanan lintas Sumatera. Saya baru bekerja 2 tahun di Jakarta. Saya ingat gaji saya waktu itu tahun 97. Tadi siapa? Berada 97, dia udah hebat. Udah great gitu ya. Syam ya. Syam. Ya, udah hebat dia bilang 97. Saya 97. Enggak ada duit naik pesawat, saya naik bus sudah. Dalam perjalanan saya muntah, saya minum kerating daim. Saya keram, lidah saya masuk ke dalam mulut nih, udah masuk ke dalam ini. Saya ingat, kaki tangan saya udah begini. Saya ingat, saya pasti mati. Karena saya udah nggak bisa, mulut saya udah nggak bisa ngomong. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan selamatkan saya lewat seorang ibu, dikasih balsam. Saya hidup lagi, intinya 2 kali kesempatan saya tuh mau mati. Tapi oleh anugerah Tuhan saya hidup.
Saudara tahu tahun 2000 saya terima Tuhan. Ya. Tahun 2000 saya dibaptis terima Tuhan. Akhirnya di Jakarta saya ingat gaji saya 5.000 satu hari. Tahun 96 saya kerja. Jadi satu bulannya 150.000. Terakhir saya kerja tahun 2001 600.000 AQ saya kasih saya, paman saya. Bayangin paman saya gaji saya 600.000. Saya nggak tahu saudara gaji itu, coba ingat-ingat ada nggak yang kira-kira dapat segitu? Nggak ada lah ya. Di sini cuma satu hari kerja. Jadi singkat cerita, oleh teman saya datang ke Australia, saudara, dengan pergumulan yang cukup berat. Saya hutang sana hutang sini, ngurus paspor aja susah karena kita kedapatan warga negara asing, mesti cabut ini cabut itu, semua dipersulit saudara. Ngurus paspor aja saya udah setengah mati gitu. Ya. Akhirnya Tuhan baik, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Saya pergi ke Australia, ke Australia. Keren saudara, saya cari jas supaya kelihatannya akan bisnismen. Ternyata itu semua nggak berlaku saudara. Sampai di airport saya ditahan. Saya udah ceritakan kemarin ya, di airport ditahan. Saya cuma tidak ada jalan lagi saudara. Saya mau dipulangkan, ketahuan mau kerja, mau jadi pekerja ilegal. Udah ketahuan sama imigrasi, ketahuan sama custom. Pokoknya dia bilang, I send you back to your country right now. Udah saya bilang udah selesai. Kaki saya udah gak nginjak tanah. Saya udah pernah cerita, saya di Jalan Ngambang. Di situ saya benar-benar gak ada pengharapan, dan saya benar-benar berharap kepada Tuhan. Benar-benar hati saya di situ, benar-benar saya cuma mengandalkan Tuhan satu-satunya. Udah gak ada yang lain lagi. Pengharapan saya kepada Tuhan. Cuma 1% saya masuk Australia. Saudara, putus harapan saya, hancur harapan saya waktu imigrasi bilang I send you back to your country. Selesai hidup saya. Di situ saya berseru kepada Tuhan. Saya berseru, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Lolos keluar kita. Lolos keluar, nggak ada tempat tinggal saudara. Kenapa? Teman saya yang jemput kita ketangkap. Nggak ada tempat tinggal. Berjalan kaki keliling, cari-cari. Hanya berjalan dengan iman. Seperti tadi, tidak melihat karena percaya. Berjalan dengan iman bersama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup. Di situ saya melihat Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu hebat. Jam 4 sore, saudara, teman saya jalan cuma cari. Dia bilang, kita cari tempat. Nanti saya di mana ya, di KFC saya ingat itu. Dia bilang alamatnya saya nggak jelas, kita kira-kira ya. Main kira-kira cari alamat, saudara. Tetapi Tuhan baik, Tuhan tuntun ketemu, saudara. Ketemu. Saya bilang ke teman kita, kalau nggak ada tempat tinggal, kita tidur di jalan. Yang penting kita udah nginjak Kanaan land. Wah, saya bilang udah bangga banget dah, udah nginjak tanah ini. Saya bilang tidur di halte nggak apa-apa, tidur di lapangan nggak apa-apa. Tapi Tuhan baik, Tuhan tidak pernah permalukan. Ayat tadi katakan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan kasih tempat tinggal, ya, walaupun di laundry. Yang penting ada atapnya kan, dikasih di laundry. Saudara tahu, orang itu cas kita $75, tetapi waktu dia lihat kita, anak yang baik-baik, dia belas kasihan, dia nggak dicas. Dia bilang free. 2 minggu kemudian saya dapat tempat tinggal. Saudara, nggak sampai di situ. Bahasa Inggris saya belepotan, saya nggak ngerti bahasa Inggris saudara. Apapun saya nggak tahu, saya orang nekat aja pokoknya pergi kemari itu nekat modal. Ya. Akhirnya ngeplay kerja pun dari door to door, ketok-ketok pintu. Saudara masih ngalami nggak zaman itu ketok-ketok pintu? Belum ngalami, yang milenial sih nggak ngalami kali ya. Saya masih ngalami di Botani, ketok pintu untuk cari kerjaan. Saudara, saya cuma berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Akhirnya saudara dapat kerjaan di pabrik kulit. Saudara tahu, dalam perjalanan itu nggak sampai di situ. 5 tahun saya jadi orang ilegal, jadi gelap. Sebenarnya kesaksian saya ini judulnya habis gelap, terbitlah terang. Gitu. Karena dalam gelap terus 5 tahun itu saudara. Jadi orang gelap itu nggak enak saudara. Ya, kejar sana kejar sini. Kalau di pos ada orang Indonesia kita nggak mau ngobrol. Kenapa? Orang Indonesia itu suka ngelapor temannya sendiri. Jadi kita nggak mau bergaul sama orang Indonesia. Nah bedanya setelah saya jadi terang, saya bergaul dengan orang Indonesia karena di sini FGB man, saya tahu orangnya baik-baik kan gitu. Kerja di pabrik kulit saudara, gaji juga kecil, tapi saya nggak apa-apa, saya mengucap syukur dan saya tahu Tuhan pasti buka jalan, Tuhan tolong. Tahun 2001 saya ke sini, tahun 2004 saya didatangin imigrasi, pabrik saya digerebek. Dan saya ada di situ saudara, 9 orang. Saya ingat manajernya namanya Ember. Bukan, Ember. Bahasa Inggrisnya A-M-B-R apa bacanya? E-nya M. Ember lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya Ember ya. Ya kalau saya bacanya, kalau orang nggak ngerti Inggris, Ember aja. Saya ingat dia bilang, dia perintahkan anak buahnya kelilingin gedung kita. Ya.
9 orang udah. Saya mau keluar saudara. Orangnya itu imigrasinya lancai-lancai gitu, atau bahasanya ya, pakai celana pendek, pakai kaos oblong, dia buat lencana. Where you going, Mike? We are from immigration. Waduh Tuhan, saya bilang selesai hidup saya Tuhan. Belum mencapai target, saya mesti pulang ke Indonesia. Saudara, di situ, aduh, kecut hati saya, tawar saudara. Seperti di airport tadi, saya ngalami lagi di gerbong imigrasi 9 orang. Saya bilang, Tuhan, saya belum nyampe target, baru 3 tahun, masa saya harus pulang? Tuhan, ditangkap imigrasi. Aduh, saya cuma katakan, Bapak tolong saya. Saudara, waktu saya berseru, Bapak tolong saya ngambang, saudara, saya nggak tahu kemana. Tapi waktu itu Tuhan baik, dia nggak ada surat perintahnya, nggak ada warrantnya. Kalau ada, langsung kita you langsung ditumpul itu. Tapi dia nggak ada, dia nunggu. Di waktu nunggu itu, teman saya yang satu orang Tonga, itu berat badannya 100 kilo lebih. Waktu dia dengar ada beberapa orang kita ilegal, orang Tonga itu 150 kilo atau 160 kilo, gede badannya. Waktu dengar imigrasi, di atas lemari, dia lompat itu kayak apa ya? Cepet banget, langsung ke atas itu. Bisa seperti itu loh orang dalam ketakutan. Langsung ditutup pakai bok. Bos saya bilang, in my life never ever I saw people jump kayak gitu. Badan gede. Orang dalam ketakutan, langsung ke situ. Yang satu lagi, tau nggak? Ke airport saudara, saya masih dibawa kerja. Where's Ari? Kata bos saya. Saudara tahu, saya nyanyi muji Tuhan, dengar kaset semuanya kerja di bawah itu. Bos saya datang, mukanya udah pucat. Ari, immigration coming, dia bilang. Di situ, aduh Tuhan, hancur hati saya, patah lagi pengharapan saya. Saya bilang mau ditangkap, udah selesai, habis pulang. Saya cuma berseru, Bapak tolong. Saudara, waktu saya bilang, Bapak tolong, saya ketemu imigrasi, saya mau keluar, dia tahan saya. Akhirnya saya naik ke atas saudara. Saya lihat jendela kebuka. Waktu jendela kebuka, di situ ternyata teman saya yang orang Tonga itu, dia buka kuncinya. Kita tuh pegang kunci, kita udah tahu kalau ada imigrasi kita lewat jendela itu. Teman saya ini udah kunci sebenarnya saudara, yang Tonga itu. Dia ingat saya, dia buka lagi. Dia lari lagi, saya nyusul. Saya kan lantai gedung 3 ya. Saya mau nggak mau, saya harus lompat. Ya kan? Saya lempar sepatu boot saya, kita kan kerja ada banyak ayat tuh lempar. Saya lompat, ada jarak di sini gedung 1 ke gedung yang lain. Ya. Di situ saya ragu-ragu, ini asbes. Karena sebelah itu panel beating. Ya. Jadi gedungnya tuh bolong. Jadi nggak ada roofnya tuh, nggak ada itunya apa? Tulangnya gitu. Kemungkinan bisa jebol ke bawah saya. Jadi tahu, nggak jadi tape. Cuman saya bilang gini, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Saya harus lompat, kalau nggak saya ketangkep. Dari satu tuh ada jarak saudara. Lompat kagak. Tuhan tolong, Yesus tolong. Saya bilang dalam nama Yesus. Saya bilang, waduh, wah nggak jebol. Puji Tuhan, lari lagi ke gedung yang satu saudara. Saya lolos itu, lari lagi. Di situ lompat ke pabrik yang satu lagi. Saya lompat 3 gedung, 2 gedung sih sama yang ini 3 gedung. Saudara tahu di sana ada orang Chinese. Hey, Chinese man stolen our factory. Boom. Saya lompat gedungnya di atas. Saya diteriakin maling lagi tuh. Saya lari lagi saudara. Akhirnya saya lompat kawat berduri, yang pagar berduri, nyangkut saya di situ. Robek baju saya di kawat itu, nyangkut saya. Terobos aja gitu, kayak film beneran gitu. Orang kalau udah ketakutan saudara, nggak mikir lagi. Kawat berduri gitu, saya terabas, terobos saudara, nggak pusing. Hajar di situ, nyangkut saya di situ, luka semua. Lari saya, kabur. Lolos saya, puji Tuhan. Saudara tahu 2 bulan kemudian datang lagi, lari lagi saya, sama seperti itu lagi. Yang ketiga kali, gerbek lagi di rumah. Saya punya uang waktu itu 10.000. Kita kan kalau pekerja ilegal, orang gelap, kalau nyimpan duit itu di bawah bantal, di bawah kasur. Mainnya cash semua gitu. Simpan sana, simpan sini. Saudara, itu pun lolos. 3 kali digerebek imigrasi. Tuhan itu tolong. Saya cuma Tuhan, saya bilang tolong Tuhan. Ya. Jangan permalukan hamba-hambamu. Tapi di situ saudara, saya nggak stop cari Tuhan. Saya selalu cari Tuhan, selalu menomorsatukan Tuhan. Di situ Tuhan benar-benar ayat tadi berlaku saudara. Pada saat saya tertindas, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan luputkan dari kesesakan itu. Teman-teman tiap 2 minggu, tiap 3 minggu, si A ketangkap, si B ketangkap, si C ketangkap. Tiap minggu. Saudara, kita tuh hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kekhawatiran. Ngeri saudara. Tapi saya cuma berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 katakan begini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk
Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya yang menjauh dari Tuhan. Tapi Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hatinya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Sungguh-sungguh saya cari Tuhan. Saudara tahu, singkat cerita, 2004 saya ketemu sama pacar saya yang sekarang istri saya gitu. Waktu ketemu di gereja, teman bawa dia. Ya, saya salam biasa aja, ya kan? Tuhan bicara sama dia, ini calon suamimu. Wah, dia lompat. Dalam hati, belagu lu lompat, mesti gue yang lompat kan gitu. Ya benar dia sih kan, saya juga harus tahu diri. Waktu Tuhan ngomong gitu, saudara, istri saya itu cari suami mesti yang tinggi, dia bilang. Suami saya itu dia punya dream tinggi, bisa main keyboard. Saya pendek nggak bisa main keyboard. Apapun saya nggak bisa main, saudara. Apapun saya nggak bisa main, bertolak belakang, ya kan? Ya akhirnya 2006 saya menikah. Saudara tahu waktu saya pacaran, ya kan? Kalau saudara saya tanya sekarang punya anak gadis, kira-kira jujur ini, sekarang nih misalnya, udah cakep anak saudara misalnya gitu ya. Saudara punya uang lagi, orang sini lagi, dapat misalnya calon menantu yang kayak saya ini ilegal. Kira-kira, ayo sekarang ada mikir nggak saudara? Dan masa depan nggak jelas, kerjaan nggak jelas. Saya tanya kira-kira, you kasih nggak? Mama mertua saya itu datang lihat saya, saudara di Jakarta itu, mau lihat calon menantunya. Saya cuma pasrah aja, saya percaya, saya berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan enggak, Tuhan beri yang terbaik. Jelas, saudara tahu dia datang, waduh, langsung kesemsem mertua perempuan saya. Saudara tahu, langsung senangnya minta ampun. Kalau enggak saya nggak menikah dong, kan begitu. Iya kan? 2006 saya menikah, saudara. Menikahnya pun saya nggak punya rencana menikah. Terus saudara tahu, waktu ketemu agen imigrasi, itu Tuhan itu atur. Tuhan itu buka jalan semua sedemikian. Tuhan pimpin. Waktu ketemu agen imigrasi dia bilang gitu. Pas kita tanya-tanya mau ngurus surat gitu ya. Kamsia ada yang lebih putih lebih. Kamsia. Kita cuma nanya-nanya aja. Waktu itu istri saya belum dapat PR. Tanya, ya dia bilang. Jadi istri saya tuh udah detik-detik mau dapat. Dia bilang gitu, mendingan lu buru-buru merit nih. Karena tahun depan takut berubah. Itu bulan Oktober tahun 2006. Gara-gara dia, yuk kita merit, oke merit. Nah, panggil pendeta, panggil orang gereja, bantu-bantu. Udah 1 bulan merit kita, saudara. Orang tua 12 pihak nggak datang. Pendeta cuma telepon, you setuju nggak anakmu kawin? Iya, saya setuju aja lah ya, kawin aja pokoknya setuju. Pokoknya udah Tuhan atur, setuju lah. Merit kita, orang tua nggak ada yang datang, saudara. Tuhan tuh atur sebenarnya. Saudara tahu, habis merit dipikir bahagia, 3 hari saya mesti pulang. Kenapa? Kan suratnya udah dimasukin. Kenapa? Saya dulu pernah nge-apply refugee, minta perlindungan visa dulu zaman dulu. Iya kan? Itu kan konsekuensinya saya harus bayar karena saya berbohong. Saya bilang saya mau dimatiin, dibunuh lah, apalah, minta protection visa. Ditolak, saudara. Ya ditolak lah. Ya kan gak ada buktinya. Nah di situ saya mesti pulang 3 hari. Pulang, saudara. Akhirnya tahun 3 bulan kemudian TR saya diganti. Saya bisa kembali lagi ke sini. Ya. Habis itu tahun 2009 permanent resident saya diganti. Tahun 2018 oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saya dapat citizen Australia. Ya. Dari situ saya melihat, saudara, habis gelap terbitlah terang. Itu bersama Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Orang yang kayak kita ini ilegal begini, saudara, jarang, saudara, yang benar-benar maksudnya dalam kasus seperti ini yang dapat orang sini. Kalau saudara ini udah gampang lah. Yang satu dapat dari sekolah, yang satu dari bisnis. Saudara ini orang-orang hebat semua. Maka tuh lebih lagi lah mengucap syukur kepada Tuhan. Seorang saya yang gak ada apa-apa aja, saya mengucap syukur, saya terima kasih kepada Tuhan. Saya bisa jalan-jalan ke Israel, saudara. Wah, saya jalan ke Eropa itu karena bonus dari Tuhan, saudara. Nggak kebayang dalam hidup saya, saudara. Tidak pernah terpikirkan dalam hidup saya bisa sampai ke sini. Orang-orang di kampung tuh heran lihat. Saya bilang, kamu nggak tahu, Tuhan saya itu hebat. Yesus yang saya sembah itu Yesus yang hidup. Dia dahsyat, dia hebat, dia luar biasa. Itu Tuhan. Dan sampai hari ini saya tidak akan pernah meninggalkan dia. Saya tetap komit sama dari yang dulu sampai hari ini. Saya tetap cari Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Begitu juga
ya, punya anak, punya keluarga di sini, bisa menetap di sini, itu karena anugerah Tuhan. Karena Dia segala-galanya. Ya, saya ingat satu ayat terakhir Pak Giri sebelum Pak Giri lagi. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Dia, dimulai dari Dia, the beginning itu semua Dia. Dan di end pun Dia, di Alpha dan Dia di Omega, semua karena Dia. Hidup saya, cerita hidup saya ini belum selesai, tapi semua karena Dia, oleh Dia. Dan kalau saya ada, kalau saya hidup itu untuk kemuliaan Dia. Puji nama Tuhan. Demikian kesaksian saya, biarlah boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.